Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029, serta apa saja yang dilakukan wakil rakyat yang baru ke depannya. Kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Poligov Muhammad Tri Andika. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tri Andika. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Cica, Mas Reva. Iya, kita langsung saja Pak Tri. Hari ini akan ada pelantikan periode 2024-2029 anggota DPR, DPD, dan MPR yang baru. Jika kita lihat tantangan anggota DPR periode lama dan periode baru, ini sebetulnya tidak jauh berbeda, di mana partai koalisi ini lebih condong ke pemerintah. Kemudian nantinya apakah fungsi pengawasan DPR ini bisa tetap berjalan, Pak Tri Andika? Silakan pandangan Anda. Ya, yang pertama bahwa tugas DPR itu ada tiga, ya, sebagai sebuah lembaga legislatif, peran kontrol atau pengawasan, kemudian juga ada peran budgeting, dan ada juga peran legislatif. Ya. Yang sering publik lupa adalah bahwa ketiga peran tersebut merupakan peran sentral juga ya yang dimiliki oleh DPR RI. Namun memang salah satu yang terus menjadi sorotan adalah bagaimana peran pengawasan itu berjalan. Ya kalau kita lihat bahwa koalisi gemuk yang menjadi pembackup pemerintah Prabowo Gibran nanti yang ada di DPR seringkali disalahpahami sebagai penurunan kualitas dari peran pengawasan. Saya melihatnya tidak demikian ya, karena kita melihat di masa SBY, Ya. meskipun sama-sama koalisi gemuk, tetapi DPR juga mampu memainkan peran kontrol dan peran pengawasan secara optimal juga ya. Dan memang dalam sistem presidensial seperti yang Indonesia anut saat ini, bahwa peran pengawasan atau peran kontrol itu sudah embedded gitu ya, sudah menyatu di dalam DPR karena posisi presiden dan posisi anggota DPR itu sama-sama dipilih oleh rakyat Ya. dan stabilitas pemerintahan di eksekutif ya tidak tergantung kepada DPR sebagaimana dalam sistem parlemen. Jadi saya tidak melihat kekhawatiran yang terlalu berlebihan koalisi gemuk yang dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini akan melemahkan fungsi pengawasan DPR. Baik, mungkin kita ke pertanyaan berikutnya, Mas Tri. Kalau misalkan dari pandangan Mas Tri terkait dengan jalannya proses yang nanti akan dilakukan begitu dengan pelantikan dari periode yang sebelumnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas, bagaimana pandangannya terkait dengan itu? Ya, kalau kinerja DPR dan anggotanya kan sudah diatur nanti dalam Undang-Undang MD3 ya, dan salah satu menurut saya poin penting yang akan terjadi pada hari ini adalah bagaimana nanti struktur kepemimpinan di DPR RI itu sendiri. Ya, kalau kita lihat sejauh ini tampaknya tidak ada langkah-langkah untuk mengamandemen ataupun merubah Undang-Undang MD3 yang artinya kalau Undang-Undang MD3 ini tidak berubah ya, maka kursi pimpinan DPR itu akan dimiliki oleh partai pemenang pemilu dalam hal ini adalah PDIP. Kalau itu yang terjadi ya maka tadi secara simbolik kekhawatiran Mbak Cica tentang bagaimana pengawasan DPR ini akan melemah itu saya pikir tidak akan cukup kita khawatirkan ya karena posisi DPR secara simbolik ketuanya adalah PDIP dan pemerintah yang saat ini berkuasa ya, memimpin adalah Pak Prabowo yang didukung oleh Partai Gerindra dan koalisinya. Ya. Jadi ini sebuah simbolis pemerintahan yang cukup ideal menurut saya ketika DPR ya dipegang oleh kekuatan politik yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah dalam Pilpres 2024. Ya. Pak Tri, seperti yang Anda sebutkan tadi, jika sesuai dengan Undang-Undang MD3, maka kursi pimpinan DPR ini akan dipegang oleh partai politik dengan kursi terbanyak, yakni PDIP. Namun, jika memang ada rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini dapat terlaksana, apakah tidak dikhawatirkan justru koalisi di legislatif ini akan semakin gemuk begitu, Mas? Iya, sudah pasti gemuk Mbak koalisi di legislatif, tetapi pertemuan Prabowo dan Megawati justru
akan sangat positif ya bagi jalannya pemerintahan. Dan kita tahu bahwa pertemuan antara elit-elit parpol ataupun ketua umum parpol ini kan satu hal yang biasa terjadi gitu Mhm, ya. Dan itu seringkali tidak harus diterjemahkan sebagai kesamaan satu kubu gitu ya, mhm, kesamaan satu kubu ataupun satu koalisi ya. Meskipun nanti PDIP katakanlah tidak menjadi bagian dari pemerintah, dalam hal ini tidak mengirimkan kadernya di dalam kabinet, mhm, tapi pertemuan itu menurut saya menjadi satu simbol bahwa para elit-elit parpol kita ini punya niat positif untuk mhm, menjalankan roda pemerintahan baik di legislatif maupun di eksekutif secara optimal gitu ya. mhm, Dan saya juga melihat bahwa selain DPR ya, fungsi kontrol itu juga bisa dijalankan oleh masyarakat. Ya, dan masyarakat yang akan mengkontrol sendiri ketika DPR-nya itu mhm, tidak bisa menjalankan peran secara mhm, optimal dalam aspek pengawasan. Jadi saya tidak begitu khawatir ya mhm, tentang mhm. koalisi gemuk yang akan berimbas kepada pelemahan fungsi pengawasan DPR, Mbak Cica. Oke. Baik, jika misalkan kita melihat dari PR atau pekerjaan rumah yang nantinya akan diemban oleh anggota DPR, MPR, dan DPD yang baru, itu ada sebanyak sekitar 3 RUU yang nantinya akan mencoba untuk disahkan seperti PPRT, perampasan aset, dan yang lainnya. Apakah ada jaminan tertentu dari nantinya di periode yang terbaru sudah dilantik ini akan dijalankan RUU tersebut dan atau bagaimana pendapat dari Mas Tri? Ya, saya pikir kalau untuk RUU yang tertunda ya, itu sangat terkait dengan bagaimana eee, eksekutif ya, Mhm, artinya presiden dalam hal ini Pak Prabowo nanti memiliki political will dalam mendorong pengesahan RUU yang saat ini tertunda. mhm, Ya, saya bisa memahami secara politik ya, bahwa kekuatan politik Pak Jokowi ya, itu tidak sebesar kekuatan politik Pak Prabowo yang akan memimpin nanti pasca 20 Oktober. Yang mhm, pertama, Pak Jokowi bukan ketua umum partai politik ya, sehingga mhm, posisi tersebut juga membuat Presiden Jokowi tidak begitu leluasa dalam menentukan mana RUU yang bisa digolkan secara cepat, mana yang harus berkompromi dengan kekuatan-kekuatan politik lain, ya. Dan hari ini nanti pasca 20 Oktober, Pak Prabowo ketika sudah dilantik adalah presiden yang memiliki, atau menjabat juga sebagai ketua umum parpol, dan ini kekuatan politiknya akan beda sekali, Mas mhm, Reva, ya. Jadi saya melihat bahwa, kalau Pak Prabowo concern terhadap isu tersebut ya, sebagai mhm, presiden, mhm, maka undang-undang ataupun RUU yang selama ini tertunda, itu mhm, bisa saja segera untuk diproses dan kekuatan politik di DPR lebih kepada mengkontrol secara substantif gitu ya, apakah isi dari RUU tersebut sudah sejalan atau belum dengan konstitusi dan agenda-agenda kebijakan pemerintah eksekutif yang lainnya. mhm. Baik, Pak Tri. Saat ini berkembang wacana adanya penambahan komisi di DPR. Ya. Melihat dari kementerian pada pemerintah Prabowo Gibran ini juga akan ditambah. Jika memang ini betul terjadi, komisi akan ditambah. Seperti apa nanti gambaran kinerja dari DPR itu sendiri? Ya, ya, harapannya Mhm, penambahan komisi tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk dari distribusi mhm, kursi politik ya kepada para anggota DPR. mhm, Karena, kalau dibicara, dalam konteks untuk meningkatkan efektivitas, ya tentu mhm, kita harapkan demikian. Karena jumlah kursi menteri juga bertambah ya, mhm, badan-badan yang juga dibentuk oleh presiden, kabarnya menurut sumber media juga bertambah gitu. Jadi itu hal mhm, yang wajar kalau jumlah komisi di DPR juga bertambah. Karena apa, kalau nanti jumlah mitra di eksekutif itu bertambah, tetapi mhm, komisi di DPR tidak bertambah, maka ini akan kehilangan mhm, banyak sekali ya mhm, jadwal-jadwal yang harus disesuaikan ya untuk menemukan jadwal pembahasan undang-undang atau pembahasan RUU, merespon permasalahan yang ada di masyarakat itu akan mengantri sepertinya kalau jumlah komisi ini tidak ditambah. Jadi itu satu bentuk mhm, konsekuensi logis ketika jumlah menteri dan badan ini bertambah, maka harus diikuti dengan penambahan jumlah komisi, mhm. seperti itu.
Baik, mungkin kita ke fenomena selanjutnya nih, Mas Tri. Sempat ada fenomena di mana sudah ada anggota legislatif yang terpilih di periode ini, tapi ternyata ujuk-ujuk dia mengundurkan diri atau dalam tanda kutip ada yang dimundurkan seperti itu. Dan itu ada sebanyak sekitar 21 anggota legislatif yang sudah sebenarnya secara suara itu sah. Mengapa sampai bisa terjadi adanya fenomena seperti ini, terutama menjelang dari pelantikan itu sendiri? Ya, saya melihat ini bagian dari bentuk implementasi disiplin partai ya. Bagaimanapun kalau anggota DPR ini kan keputusan akhir juga ada di partai politik, ya. Tetapi saya turut menyayangkan ya, karena ini sama saja masyarakat kan sudah memberikan kepercayaan kepada satu anggota DPR tersebut ya untuk memilih suaranya. Namun di ujung ya partai kemudian mengganti anggota DPR tersebut ya ini menurut saya menurunkan kualitas dari sistem pemilihan legislatif yang sudah kita jalankan bersama-sama gitu ya. Jadi ke depannya kita berharap hal tersebut tidak ada lagi ya. Dan ini menurut saya salah satu kuncinya adalah bagaimana partai politik mampu melakukan proses rekrutmen politik ya secara disiplin ya, secara tegas, sehingga kader-kader yang maju dalam kontestasi pileg itu adalah kader-kader memang sudah siap tempur ya. Dan juga jangan sampai juga nantinya ketika sudah mengikuti kontestasi dan terpilih partai baru mengetahui bahwa kader tersebut bermasalah ya. Jadi kita lihat juga ini untuk mencegah agar hal serupa tidak terulang lagi, maka pangkal prosesnya ya di depan itu harus benar-benar dilaksanakan oleh parpol secara optimal ya, secara disiplin. Baik, terima kasih Pak Tri Andika atas waktunya untuk dialog Zoom pagi ini. Diharapkan ya Reva dan juga pemirsa di rumah, Ya, semoga anggota DPR yang dilantik pada hari ini dapat menjadi perwakilan rakyat, menjadi penyambung aspirasi rakyat untuk Indonesia emas ke depannya. Terima kasih Pak Tri Andika atas waktunya. terima kasih Mbak Cica, Mas Reva, terima kasih.